Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa RCTV Langkapadane dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lulul Janah kembali hadir menyapa pemirsa dalam program Cirebon Mengaji. Memudayakan kembali Maghrib Mengaji. Dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah pemirsa, di kesempatan kali ini kami sudah bersama dengan Bapak Muhammad Jamaluddin selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Kang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Kang? Alhamdulillah. Ya meskipun lemas ya puasa tetapi tetap semangat. Tetap semangat ya, lemes di sore hari ini udah tinggal sisa-sisa tenaga Kang Jamal ya, nggak apa-apa, yang penting bisa lancar sampai berbuka nanti, harus tetap sehat juga ya. Dan juga bersama kami di sini teman-teman santri dan Pak Ustadz Arifin ya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, suaranya udah mengecil pemirsa ya, kayaknya sudah sama ya, kita semua sisa-sisa tenaga, yang penting bisa tetap semangat buat ikut Cirebon Mengaji. Karena di Cirebon Mengaji pemirsa, kita juga mengajak Anda untuk mengaji bersama-sama di segmen awal ini ya, dengan yang berkaitan dengan tema kita sore hari ini, memperkuat ukhuwah Islamiyah di bulan Ramadan. Namun penjelasannya akan dijelaskan nanti pemirsa usai kita ngaji bareng-bareng ya. Mau ngaji surat apa Kang Jamal hari ini? Al-Hujurat ya. Al-Hujurat Al-Hujurat ayat 10. Baik pemirsa setia RCTV, boleh dibuka Al-Qur'annya. Kita akan baca bersama surat Al-Hujurat ayat 10 yang dipimpin oleh Pak Ustadz Arifin. Mangga. Baik, terima kasih pemirsa RCTV yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Sekarang kita bareng-bareng bertadarus dan membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang berada di halaman 516. Mari kita buka bersama-sama. Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Barusan alhamdulillah kita tadi selesai membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang terletak di halaman 516. Baik, sekarang kita akan membahas sedikit beberapa hukum tajwid yang ada di ayat 10 surat Al-Hujurat. Yang pertama ada hukum tajwid di sini gunnah. Innama situ termasuk gunnah. Ketika gunnah itu harus ditahan. Ditahannya kurang lebih hitungannya 2 harokat minimal. Terus yang selanjutnya ada yang kedua al-qamariyah. Innamal mu'minuna, beda dengan alif lam syamsiyah. Kalau alif lam syamsiyah itu ada tapi dilewat atau tidak dianggap. Kalau ini ada dianggap. Jadi itu termasuk al-qamariyah. Mu'minuna di situ ada matobi juga, yaitu wawu mati, sebelumnya ada harokat tanwun ya. Terus ikhwatu fa. Di situ ada tanwun bertemu dengan huruf fa. Termasuk kategori ke dalam ikhfa. Ikhfa yaitu samar atau
mendengung. Jadi tanda bacanya itu disamarkan. Terus lanjut di sini ada baina. Baina di sini termasuk ke dalam kategori mad layin. Mad layin itu bacaannya kalau yang namanya mad panjang ya, tapi mad layin itu bisa pendek, bisa panjang, tergantung situasi dan kondisi. Kalau kondisinya seperti ini baina, yang mana dibacanya lanjut itu pendek. Tapi ketika mad layin di akhir ayat atau di akhir kalimat itu dibacanya panjang. Misalkan bayin gitu. Jadi mad layin ini menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ya. Jadi kalau lanjut pendek, kalau waqaf atau berhenti itu panjang. Terus akhwaikum di situ juga sama. Selanjutnya wattaqullah, di sini ada lafadz Allah itu tafhim atau tebal. Ada tafhim sama ada tafkik. Kalau tafhim kasroh sama doma, fathah sama doma. Kalau tafkik tipis itu kasroh ya. Jadi wattaqullah di sini termasuk ke dalam kategori lafadz Allah tafhim atau tebal. Selanjutnya la'allakum ta, mimati bertemu dengan huruf ta. Itu masuk ke dalam kategori idhar syafawi. Itu mimati bertemu dengan huruf sain, ba dan mim. Selanjutnya yang terakhir ada turhamun, ada mad arid disukun. Mad arid disukun itu sebenarnya asal katanya itu matobi, awalnya itu matobi. Tapi karena ada di akhir ayat atau di akhir kalimat dan itu diwakafkan menjadi mad arid disukun. Mad arid disukun panjangnya bervariasi, bisa 4 sampai 6 harokat atau 3 alif. Oke, itu mungkin beberapa hukum tajwid yang saya bahas. Mungkin beberapa ya, jadi ada lagi termasuk ro, nanti hukum ro dan lain-lain. Jadi mungkin saja, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa, telah kita dengar dan baca bersama pembacaan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 beserta juga dengan penjelasan tajwidnya yang telah dijelaskan oleh Pak Ustadz Arifin ya, Kang Jamal ya. Nah, Surat Al-Hujurat ini berkaitan dengan tema kita sore hari ini untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah di bulan Ramadan ya. Monggo Pak Ustadz penjelasan lebih lanjutnya. Tadi Ustadz Arifin sudah membacakan salah satu ayat yang sangat penting ya untuk pergaulan sosial kita, yaitu tentang ukhuwah, persatuan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Jadi sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwah, saudara ya. Fa aslihu baina akhwaikum. Karena itu berbuat baiklah di antara saudara-saudaramu. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kalian mendapatkan kasih sayang dari Allah atau turhamun, dikasihi oleh Allah. Nah, ini sebetulnya senada dengan hadis Nabi. Jadi ibarat orang mukmin itu, komunitas mukmin sesama orang Islam itu ibarat satu tubuh, anggota tubuh kita. Ketika salah satunya sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Jadi idastaka ya salah satu minal jawarih ini akan seluruhnya akan sakit. Misalnya sakitnya gigi, tapi endasnya puyeng, kakinya iya. Jadi seluruh nggak bisa tidur, jalan ya. juga apa. Kalau mendengarkan orang ngobrol juga rungsing gitu kan. Jadi seluruh anggota tubuh merasakan. Padahal yang sakit itu cuma gigi. Ya. Baik, Gitu, Kang ya. Jamal, mohon maaf dijeda terlebih dahulu ya. Lebih lanjutnya akan dihadirkan usai pariwara berikut ya pemirsa, penjelasan tentang memperkuat persatuan atau ukhuwah Islamiyah di bulan Ramadan ya, akan kembali hadir usai pariwara berikut. Tetap bersama kami di Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon.
Ya pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Masih bersama kami pemirsa Bapak Muhammad Jamaluddin, Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon, teman-teman santri dan juga Pak Ustadz Arifin yang sebelumnya juga telah kita baca bersama pembacaan ayat suci Al-Quran ya, surat Al-Hujurat ayat 10. Nah ini kaitannya akan membahas dengan tema kita sore hari ini ya, memperkuat ukhuwah Islamiyah di bulan Ramadan. Monggo dilanjutkan Kang Jamal. Iya, terima kasih para pemirsa RCTV Lakapadane yang ada di studio maupun yang ada pemirsa di rumah. Tema kita kali ini adalah membahas tentang ukhuwah ya, persatuan. Jadi mudah-mudahan puasa juga bisa memperkokoh persaudaraan kita, terutama persaudaraan antar iman. Kiai Ahmad Siddiq, salah satu ketua PBNU ya, dulu waktu zaman 1987-an itu pernah menyampaikan ada 3 kategori ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, jadi persaudaraan yang diikat oleh keimanan. Keislaman. Jadi saya bersaudara dengan Anda semua yang ada di sini, itu bersaudara yang diikat oleh persaudaraan keimanan, ukhuwah Islamiyah. Di atasnya lagi adalah ukhuwah watoniyah. Jadi persaudaraan kebangsaan atas dasar kebangsaan. Saya dengan Anda itu bersaudara karena sama-sama berkewarganegaraan Indonesia yang sama. Jadi satu bangsa, satu bahasa. Saudara, namanya saudara ukhuwah watoniyah. Dan yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah. Jadi persaudaraan atas dasar kemanusiaan. Saya dengan orang Amerika itu saudara. Dengan orang Australia saudara, dengan orang Manado juga bersaudara. Meskipun mereka bukan beragama Islam, juga bukan berkewarganegaraan Indonesia misalnya. Betul. Karena diikat oleh persaudaraan yang namanya ukhuwah insaniyah, sesama manusia. Sesama manusia. Al-insan akhul insan. Jadi manusia itu bersaudara dengan manusia yang lain gitu. Diikat oleh apa? Oleh persaudaraan atas dasar kemanusiaan. Jadi ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah atau insaniyah. Bashar manusia. Ini sebetulnya sejalan dengan Pancasila. Sila pertama kan sila ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno, presiden kita pertama itu menyebutnya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkebudayaan bahasanya. Artinya apa ketuhanan yang berkebudayaan itu? Artinya kita beriman kepada Allah, tetapi tidak eksklusif, tidak menganggap paling benar sendiri, menyalahkan penganut agama lain gitu. Jadi kita beriman ya terbuka saja gitu. Oke lah bahwa imajinasi tentang Tuhan yang kita miliki dengan imajinasi tentang Tuhan yang orang lain miliki tidak sama. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Lakum dinukum waliyadin saja gitu. Itu namanya ketuhanan yang berkebudayaan. Makanya Indonesia itu mengakui selain Islam ada agama-agama yang lain. Ada Buddha, ada Hindu. Ya persaudaraan antar iman, persaudaraan lintas iman sebetulnya. Atau kalau di dalam Islam ya persaudaraan Islamiyah lah, sama-sama berketuhanan. Yang kedua itu sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, nasionalisme. Lah nasionalisme itu kan sama saja dengan ukhuwah watoniyah, persaudaraan atas dasar kebangsaan. Satu bangsa, satu negara. Dan yang ketiga adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kemanusiaan. Kata Soekarno, nasionalisme kita ini tidak boleh nasionalisme yang sempit. Artinya nasionalisme sempit itu menganggap bahwa kita adalah ukuran segalanya.
Bangsa kita ya tidak terbuka terhadap bangsa-bangsa yang lain. Di dalam pembukaan undang-undang disebutkan bahwa tujuan bernegara kita adalah menciptakan keadilan sosial, menciptakan peradaban manusia gitu. Keadilan dan perdamaian bagi umat manusia. Jadi lebih luas lagi, bukan hanya perdamaian Indonesia tetapi juga perdamaian dunia. Perdamaian dunia itu kata kunci ya, sebagai ukhuwah basyariyah. Jadi apa hubungannya dengan puasa misalnya untuk mempererat? Ya sama-sama dengan orang berpuasa itu kan sama-sama diikat oleh keimanan kan. Kita berpuasa ini kan karena kita iman, karena kita percaya Allah memerintahkan kita berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Karena ayat itu bahwa puasa itu wajib, kita disatukan oleh iman. Lah mudah-mudahan kesatuan iman ini juga memperkokoh persaudaraan kita, baik persaudaraan atas dasar keimanan, keislaman, ketuhanan, maupun tadi persaudaraan atas dasar kebangsaan, juga persaudaraan atas dasar kemanusiaan. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Baik ya, itu dia pemirsa, ada 3 kategori ukhuwah ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan juga ukhuwah basyariyah. Terlebih sesama umat Muslim ya, Pak Ustadz, untuk memperkuat persatuannya pasti harusnya lebih bisa dikuatkan lagi ya di momen-momen bulan suci Ramadan, beribadah bersama, berbagi bersama, dan kegiatan lainnya yang masih bisa dilakukan untuk memperkuat itu. Baik pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa RCTV, Anda masih bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, telah kita dengar bersama penjelasan dari Kang Jamal seputar tema kita memperkuat ukhuwah Islamiyah di bulan Ramadan, dan ternyata ada 3 kategori tadi ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, lalu ukhuwah insaniyah. Baik ya, atau basyania tersebut. Nah, kita akan dengar lagi pemirsa penjelasan lebih lanjutnya seputar tema sore hari ini. Monggo Kang Jamal. Terima kasih. Para pemirsa RCTV yang berbahagia, ukhuwah atau persaudaraan ini dalam sebuah hadis Nabi itu menjadi bagian dari keimanan persaudaraan. Karena ukhuwah ini kan dasarnya cinta ya. Jadi kita harus mencintai saudara kita. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi la yu'minu ahadukum, salah satu di antara kalian tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Kalian tidak dianggap sebagai orang beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, sehingga mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsi, melebihi kecintaan dia terhadap dirinya sendiri, atau sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi cinta terhadap orang lain itu, mengasihi terhadap orang lain itu, bersaudara terhadap orang lain itu bagian dari keimanan. Jadi ketika ada orang yang memusuhi saudaranya, memecah belah persaudaraan,
itu dia sama saja belum beriman. Belum Atau beriman. imannya perlu diperbaiki. Baik ya, imannya perlu diperbaiki atau dipertanyakan ya. Kalau sama-sama saudara kita Iya. sendiri masih belum baik hubungannya ya, Kang Jamal ya. Baik, pemirsa RCTV, kita juga akan beri kesempatan untuk teman-teman yang telah hadir di sini untuk bertanya ke Kang Jamal langsung seputar tema kita sore hari ini. Baik, adik-adik ada yang ingin bertanya? Ada. Ya, silahkan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Haikal Ibnu Sodikin dari Pondok Pesantren MKHS. Bagaimana cara kita membangun persaudaraan dengan agama yang berbeda atau dengan entitas yang berbeda? Baik, terima Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Bagus Iya, banget Kang iya, Jamal iya. pertanyaannya ya. Iya, iya. Monggo silahkan dijawab. Memang kita kali ini kan menjaga persaudaraan sesama muslim. Bersama muslim. Nah, itu dasar sebetulnya. Persaudaraan atas dasar keimanan itu sebagai dasar. Nah, dari persaudaraan iman itu menuju persaudaraan kebangsaan dan persaudaraan kemanusiaan. Kemanusiaan. Gitu. Yang lebih luas lagi ya. Karena itu dasarnya dari Islam sebetulnya, dari agama. Mencintai tetangga kita yang non muslim, mencintai tetangga kita yang bukan hanya dari warga negara Indonesia, juga itu bagian dari ajaran keislaman. Islaman. Seperti tadi itu hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Akhun itu kalau dalam konteks tadi kan akhun yang kemudian ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, atau ukhuwah basyariyah, atau ukhuwah watoniyah ya, watoniyah dan basyariyah atau insaniyah. Jadi hadis Nabi tadi, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, itu ya bisa jadi lebih luas lagi konteksnya, bukan hanya Islam, bukan hanya persaudaraan keislaman, tapi juga persaudaraan atas dasar kebangsaan dan kemanusiaan. Gitu. Makanya misalnya bagaimana toleransi kita? Toleransi kan bagian dari ukhuwah kan, yang karena dengan toleransi melahirkan ukhuwah. Bagaimana toleransi kita dengan misalnya ada penganut agama lain membuka warung ketika bulan puasa, ya biarkan saja. Ya nggak boleh kan kita makannya kan, Iya. kita berbukanya gitu. Ya mau buka mau enggak, kalau kitanya orang Islamnya berpuasa ya tidak perlu menutup. Kita tidak perlu menyalahkan setannya menggoda kita, tapi kita perlu menyalahkan diri kita sendiri kenapa tergoda oleh setan gitu. Kira-kira begitu. Jangan menyalahkan warung yang buka, tapi salahkan kenapa kita tergoda oleh warung yang buka. Gitu. Baik ya. Jadi untuk puasa maksimal tuh jangan tergoda ya, Iya, Pak Ustadz ya. Karena al-imsak tadi, puasa Iya, itu kan menahan diri. Iya. Ya, baik. Jadi untuk persaudaraan sesama muslim, sesama warga negara yang sama atau juga sama manusia ini sudah ada di dasar Islam ya Kang Jamal. Nah, pemirsa, itu dia. Jadi di bulan suci Ramadan ini masih kita laksanakan ibadah puasa. Di siang hari ini sore-sore udah ada warung yang buka, bahkan udah ramai mungkin Kang Jamal ya. Udah biarin aja ya. Yang udah buka biarin aja, kita jangan tergoda gitu. Karena itu juga termasuk dalam ajaran Islam ya, dan untuk memperkuat ukhuwah Islam ya di bulan Ramadan ini. Tadi pemirsa penjelasan tentang tema kita sore hari ini telah dijelaskan oleh Kang Jamal. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sehat selalu. Ya, semoga kita ketemu lagi di lain waktu ya Kang Jamal ya. Teman-teman santri dan juga Pak Ustadz Arifin, terima kasih banyak. Ya, semoga tayangan yang kita hadirkan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Akhir kata, saya Lulul Jana harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa terus saksikan program Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon hanya di RCTV Langka Padane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji dan indahnya berbagi.